Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran keempat dengan muatan IPS dan PPKN. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama, kita akan mempelajari muatan IPS. Lihatlah gambar yang ada di hadapan kalian. Ingatlah kalian peristiwa apa yang terjadi pada gambar? Ya, ini adalah peristiwa ketika pembacaan naskah proklamasi. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan, ada pekerjaan yang sangat penting yang harus dikerjakan. Pekerjaan itu adalah pembentukan Negara Kesatuan Indonesia. Sebagai negara yang baru lahir, Indonesia belum memiliki undang-undang dasar. Undang-undang dasar berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala negara dan kepala pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahan serta kelengkapannya juga belum ada. Oleh karena itu, para pemimpin bangsa mengadakan rapat untuk membentuk struktur pemerintahan dengan memanfaatkan PPKI. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI melakukan sidang sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Tugas utama PPKI yaitu ada 3. Yang pertama adalah meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Dan yang ketiga, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi Indonesia. Setelah melakukan 3 kali sidang, didapatkan keputusan sidang PPKI. Keputusan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Keputusan sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 adalah yang pertama, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Yang kedua adalah membagi Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo. Borneo adalah yang sekarang kita kenal sebagai Kalimantan. Dan keputusan sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai pembantu presiden sebelum lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945 secara resmi terbentuk. Dan membentuk alat kelengkapan keamanan negara, yaitu BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Jadi, ini adalah keputusan sidang PPKI pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Berbagai peristiwa dalam usaha pembentukan NKRI yang merdeka dan berdaulat telah menunjukkan arti pentingnya persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dibangun di atas keragaman dan juga perbedaan. Keragaman tersebut terlihat jelas dalam unsur-unsurnya. Sekarang kita akan memasuki muatan PPKN. Nah, apa saja ya unsur-unsur budaya tersebut? Unsur budaya yang pertama adalah religi atau kepercayaan. Nah, di Indonesia sendiri terdapat 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Unsur budaya yang berikutnya adalah mata pencarian. Keragaman alam di Indonesia menyebabkan mata pencarian masyarakatnya juga beragam. Berikutnya, unsur budaya adalah teknologi dan peralatan.
teknologi yang sudah ada sejak zaman dulu hingga sekarang seperti teknologi dan peralatan senjata untuk wadah, alat angkut, tempat berlindung, alat pembuatan makanan dan minuman, serta alat pembuatan pakaian. Unsur budaya berikutnya adalah kesenian. Hampir semua suku bangsa di Indonesia memiliki kesenian yang menjadi ciri khas daerahnya. Dan kesenian ini sangat beragam. Unsur berikutnya adalah pengetahuan. Masyarakat menggunakan ilmu pengetahuan sebagai suatu cara untuk mengatasi berbagai kesulitan hidupnya, sehingga hidupnya dapat berjalan dengan lebih mudah karena pengetahuan tersebut. Unsur budaya yang berikutnya, sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan adalah pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat, seperti sistem perkawinan, kematian, upacara-upacara adat, dan hal-hal lainnya. Dan unsur budaya yang berikutnya adalah bahasa. Di Indonesia, setiap suku memiliki alat komunikasi sendiri-sendiri. Jadi, setiap suku memiliki bahasa daerahnya sendiri. Nah, kita memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan hal tersebut patut kita syukuri. Karena tanpa adanya bahasa Indonesia, tentulah kita akan kesulitan untuk berkomunikasi dengan suku lain yang berbeda bahasa dengan kita. Apa ya faktor penyebab keragaman budaya tersebut? Ya, faktor penyebab keragaman budaya yang pertama adalah faktor biologis. Faktor biologis ini adalah keturunan, ras, dan juga suku. Kemudian ada faktor geografis atau keadaan alam. Berikutnya, faktor historis atau sejarah di masa lalu. Dan faktor keterbukaan terhadap pihak luar. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki begitu banyak keragaman budaya. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.